Yang Ibu ada yang jadi co-host nggak, Bu? Jadi co-host nggak ada. Nggak ada. Apa saya jadi co-host? Antisipasi suka kalau tiba-tiba keluar sendiri. Boleh, tapi ngerekamnya gimana? Saya nggak ngerti, Ustaz. Sudah saya rekam nggak, Bu? Oh iya. Iya. Kita mulai, Bu, ya? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita. Mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa semangat, senantiasa terpompa motivasinya untuk senantiasa belajar. Karena memang bahasa Arab ini salah satu wasilah bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Memang yang kita pelajari hari ini nampaknya belum berkaitan langsung, dalam arti tidak sebagai alat yang sangat berfungsi untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi ini merupakan satu langkah ya, step awal gitu. Ibarat orang mau naik ke lantai 2, dia pasti menggapai tangga pertama gitu. Tangga pertama itu ya ya terhitung masih jauh gitu ya. Kalau kita loncat mungkin loncat kita lebih tinggi daripada kita menapaki tangga pertama. Tapi yang namanya tangga pertama itu jalan. Jadi tidak ada tangga kedua, ketiga, keempat, kelima sampai naik ke lantai 2 kecuali harus ada tangga pertama atau step pertama itu. Nah, mudah-mudahan ini dihitung oleh Allah sebagai tangga pertama kita untuk yang kita tapaki untuk belajar nanti selanjutnya. Amin. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang di Al-Hiwarus Tsalits, masih di percakapan kedua ya, percakapan kedua. Kemarin kita sudah mempelajari yang syajarah, yang silsilahnya Rasul. Maka kita sekarang di Al-Hiwarus Tsalits. Ya. Kita di Al-Hiwarus Tsalits. Kalau kemarin kita di sini ya. Kita kemarin di sini. Maka kita hari ini ke sini. Baik. Sekarang kita akan baca. Saya akan baca terlebih dahulu. Ibu-ibu silakan mendengarkan. Kalau mau mencatat juga silahkan. Baik. Al-hiwar bainal wal ab. Percakapan ini antara ayah dengan ibu. Antara ibu dengan ayah. Baik, Ana baca terlebih dahulu ya. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Ainal mi'tafu? Ainal mi'tafu ya Sa'ad? Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Wa ainan nadharatu ya Sa'id? Hadhihi hiyan nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik, kita ulangi lagi.
Baik. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Ainal mi'tafu ya Sa'ad? Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadharatu ya Sa'id? Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Silakan diaktifkan suaranya atau di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya baca, ibu-ibu silakan tirukan. Hadza adzanul fajr. Hadza Adzanul fajr. Adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Al-aulad. Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Sa'dun fil hamami yatawaddu. Wa aina Sa'id? Aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id al-ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina al-mi'tafu ya Sa'ad? Aina mi'tafu ya Sa'ad? Hadza huwal mi'taf ya walidi. Hadza wal mi'taf ya walidi. Hadza huwal mi'tafu Hadza wal mi'tafu ya walidi. ya walidi. Wa aina an-nadharatu ya Sa'id? Aina an-nadharatu ya Sa'id? Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Ila Masjid. Hayya bina. Hayya Ya bina. bina. Baik, silakan di mute lagi ya ibu-ibu ya. Kita akan pindah ke Word. Kita sekarang 10 November. Al-Fahdatus Tsaniyah. Ya, kita di tema kedua. Ya, al-hiwaru as-salis. Percakapan ketiga tadi ya. Percakapan yang ketiga.
Ya, percakapan ketiga. Boleh kalau mau ditulis silakan ditulis dulu. Tadi kamar mandi Pak ada Lego. Baik, kita ke bawah sekarang. Al-mufradat. Jadi yang pertama adzanun. Artinya azan. Kemudian ada al-fajr. Subuh. Iya, al-fajru artinya subuh. Dan tadi ada al-hammam. Hammam kamar mandi. Kemudian ada al-ghurfah. Kamar. Kamar. Kemudian ada musola. Silakan ditulis dulu. Adzan, kemudian musola. Assalamualaikum semuanya, aku kan telat. Salam, iya Bu, silakan Bu. Kemudian, iya. Wahai.
Hayya. Ayo. Kemudian saya kira udah ya. Mau terus dulu silakan. Ya, silakan diterus dulu. Iya. Ayo. Ayo. Ustadz, kalau hayya itu bisa ayo apa mari bisa nggak? Kalau mari Kalau kita sholat. mari itu hayya. Hayya kan? Hayya, mari kita sholat. Ya. Hayyalah sholat. Mm-mm. Hmm. Hayya. Oh, hayya. Tahu. Kalau yang saya bikin begininya, tawaddo ini berarti kata kerja, Bu. Ya, berwudu. Tawaddo'a ya tawaddo'u. Kemudian qara'a yaqra'u membaca shalla yusalli sholat. Ini kata kerja ya, Ibu, ini tak kasih keterangan. Pokoknya yang model 2 gini ini berarti kata kerja. Yang sebelah kanan itu berarti madi atau lampau. Yang sebelah kiri itu mudhari' atau yang berarti akan. Kemudian terakhir atau 2 ya, ada al-mi'taf. Madruf. Mi'taf. Jaket sama an-nadhara.
Punya kacamata. Udah, kayaknya ini doang deh. Tapi kalau ibu-ibu ada lagi yang ditanyakan, silakan. Kita coba ke atas sebentar ya. Ada yang kelewat? Ada yang kelewat nomor berapa? Ada Ustaz. Enggak ada. Gak ada. Nomor 7, Ustaz, coba lihat dong. Nomor 7. 67. Oh, jadi antara ayo dan mari itu berbeda di tulisannya ya. Ya, tapi sebetulnya sama aja sih, Bu. Oh, sama aja. Iya, pengucapannya juga beda. Ayo. Beda tulisan, beda pengucapan, tapi Beda. pada prinsipnya Ayo. sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Cuman pengucapannya Iya. dan Betul. 12 apa tadi? Nomor 12. Iya. Nomor 12. Ustaz, kalau binanya itu apa? Ayo, Haya bina. Baknya itu huruf jar ya. Oh, jar ya. Nanya itu Dengan. kami. Dengan kami. Dengan kami. Ya, ya koro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Apaan telat itu Ustaz? Iya, enggak apa-apa, Bu. Insyaallah. Nanti bisa nyimak rekamannya. Tapi kita belum jauh kok, belum kemana-mana kita. Kita baru menerjemahkan hiwar atau percakapan. Halaman berapa ya Ustaz? Percakapan kedua, bab kedua, percakapan ketiga. Ini halamannya nih yang beda-beda nih. Buku baru 32. Nah, Ibu buku baru atau buku lama, Bu? Nggak tahu, saya lungsuran Ustaz. Coba Dikasih dicek. sama temen. 32 coba dicek dulu. 32, Masya Allah. Halaman terakhir yang kemarin aja deh, yang terakhir itu halaman berapa? Salahnya. Oh, oke. 32. Oh, sama. Betul. Ya. Berarti buku baru atau buku lama atau bekenis? Saya buku baru, Ustaz. Nah, berarti buku baru itu, Bu. Oh iya mungkin ya. Meskipun lungsuran tapi buku baru. Ini Masya Allah tetangga baik hati ini. Siapa Bu tetangganya, Bu? Ada Ustaz. Dari pertama tadi masjid ya, masjidun ya. Masjid. Bukan. Bukan kacamata. Yang mana ini? Azanul Fajar Jaket. Iya benar. di atas. Iya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Seputar percakapan ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan terjemahkan. Kita akan coba terjemahkan. Yang ini, Bu.
Kalau BDR gini pelayanan buka nggak ya? Buka, Bu. Buka, Bu Buka. Uti. Bu Uti. Iya, Oh buka iya. Uti. Sampai sore juga. Kalau mau nanti saya pesenin, nanti biar ditaruh di pos satpam, nanti tinggal ambil. Oh iya. Ya, kalau ditaruh di pos satpam kan pos satpam buka terus. Oh Kalau iya. kalau di unit layanan tuh kayaknya ada jadwal piketnya gitu deh. Kayaknya nggak setiap hari dan nggak sampai sore. Oh gitu. Nanti saya Iya, pesankan. Ustaz. Ya, Mau ya. ya Bu. Iya Uti. Saya mau ya Ustaz. Boleh, boleh. Ya nanti saya titipkan ke pos security ya. Iya. Atau nanti coba kalau bisa diantar biar dipaketkan kalau bisa. Biasanya Pak Ridwan mau nganter, Ustaz. Oh iya, Pak Ridwan mau ngantar biasanya. Iya, WA biasanya. ke Pak Ridwan aja, Uti. Ada nomor. Oh gitu. Iya. Oh Iya. nanti saya minta ya. Benar, Bu benar. Ria. Iya, Bu, Iya. bukan Bu Ria, Bu Ernita. Oh Bu Ernita. Suaranya kayak Bu Ria. Assalamualaikum, saya baru masuk. Oh, Bu Ria baru masuk. Bu Ria. Iya, Bu. Baru masuk. Iya, iya. Ya nanti kita share nomornya Pak Ridwan. Biasanya mau nganter, bener-bener. Lupa Oh, saya. iya. Kan seragam-seragam kan juga diantar ya, biasanya ya. Oh gitu. Oh Iya, iya. seragam, Mas seragam. buku-buku paket juga kayaknya diantar. Oke, kita terjemahkan ya kalau begitu ya. Baik, kita kembali ke percakapan. Baik. Silakan siapa yang mau menerjemahkan terlebih dahulu, silakan. Bebas. Silakan. Mana? Boleh Uti mau Uti. Adzan subuh. Ih, saya nggak bisa. Aina itu kan mana ya? Allah Iya. Haja Ajnu Fajri. Ini ayo. Betul. Ini apa? Ajnu Azan. Ajnu Fajri apa? Nggak tahu. Ada di Kosakata tadi. catatan tadi, Bu. Mufradat. Oh iya, kelewat saya juga, Ustaz. Ini azan subuh ya? Betul. Ini azan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aina. Aulat belum ya tadi ya, belum kita terjemahkan ya aulat ya. Aulat anak-anak bukan? Betul, anak-anak. Anak-anak. Ganti Uti sudah Uti. Sekarang kita ke Bu Ella, coba Bu Ella. Iya. Yang Umi ya ini. Yang Sa'adun ini apa ya? Yang Ainal Aulad, ya betul. Ainal Aulad. Aina Aulad. Anak-anak gitu. Ya, di mana anak-anak gitu. Terus Uminya Sa'adun fil hamami yatawaddo. Ada di kamar Said di kamar mandi sedang berwudu gitu. Mumtaz, iya betul. Bu Pinter, Ana, iya pinter atau Bu. Makanya pengen punya buku, jadi sebelumnya baca dulu. Iya. Iya loh. Masya Allah. Loh, cucunya nggak ini Bu. Lagi sama ibunya. Kalau mumpung BDR, jadi nggak di saya, di rumah ibu. Iya. Ya, wis. Nanti kalau udah masuk sekolah, balik lagi ke saya. Bu Ana Nurul deh sekarang, Bu Ana Nurul. Yang Iya, Waina Said. Waina Said. Di mana Said? Saidun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Said di kamar sedang membaca Al-Qur'an. Mumtaz. Hebat. Umi itu bagus, Umi Novel. Bu Siska. Ya
Ustaz. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Bu. Yang Sa'idah. Sa'idah. Hmm. Bingung deh tuh sebelah mana. Yang ini, Bu. Ini Sa'idah. nih. Kelihatan nggak, Bu, mouse-nya, Bu? Oh iya. Nah, Yang kedua tadi. betul. Sa'idah. Fil musola. Terus apa tadi bacanya tadi? Tusolli. Nusoli. Nusoli. Ya. Sa'idah Di mana? Sa'idah di musola. musola. Nah, sedang Untung nggak pakai kacamata jadi nggak jelas. iya, Wis. Ketahuan banget umurnya ya. Sama Bu. Sedang sholat. Siap. Kita beranjak, kita pindah ke Bu Farida, Bunda Salma. Dibantu ya Ustaz, aku nggak ngerti. Ya. Ini, Bu. Sama Bu, sama-sama belajar. Aida maktofu ya syan di mana apa ya Jaket tadi. jaketnya sya'ad Ya, sang. haza ini ya Ya. Ini Wa- dia. Ya, oh, ini dia. ini dia yang tofa itu apa ya Ini dia jaketnya gitu. oh ini dia jaketnya Ya. Iya itu wahai Wahai. ya Walid anak ya. ya nama anaknya ya Walid ya Ayahku. oh Ini wahai jaketnya ayah ya ayahku. oh Wah, ini ya ayahku ya. ayahku. Betul, ayahku. Oke. Sekarang Bu Neng Widaniwati. Wa ainan nadoroh. Jadi apa tuh? Dan di mana kacamata? Bu Neng Di mana Widaniwati. kacamata? Ainan nazaratu ya Sa'id dan di mana nazaratu apa ya? Kacamata. Kacamata. Oh, kacamata ya. Lagi dipakai Dan di mana kacamatanya. kacamata wahai Sa'id? Hadihi ya nazaratu ya walidi. Ini Hadihi di Ini ini Dia. dia nazaratu dia kacamata wahai ayah. Ya, kayak ini dia kacamatanya ya gitu. Kalau kata ya, orang hari ini kan gitu. Ya, ini dia kacamatanya ya. Gitu. Kemudian ini Atalah Mahdi ini Bu siapa ya? Oh, belum diganti ya namanya. Saya Vina. Aduh, ini pakai dua ini Ustadz. Bingung saya. Oh, iya. Nggak bisa nyala Kirain ada suaranya. bapak-bapak tadi. Enggak, ini saya Vina Rika ini. Ntar diganti dulu namanya. Bina ini apa ya Ustadz artinya? Iya Bina ya. itu dengan. Bi itu dengan. Nah itu kan kita. Haya ya. Jatuhnya haya bina ila masjidi. Ayo kita ke masjid gitu. Nah, benar. Ya, benar-benar. Haya bina. Mari atau hayo apa dengan kami gitu. Iya. Kayak bareng gitu ya. Betulnya kita barengan. Bareng-bareng gitu aja lah. Ya, betul. Ayo kita barengan. Ayo kita barengan. Haya bina. Haya bina. Ayo kita bersama-sama gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Betul.
Ada lagi kan? Nggak ada ya? Sudah habis. Sudah. Ustaz mau nanya Ustaz. Kenapa, Bu? Ini kan kalau tadi hada huwa ya tofu. Kalau yang kacamata kan hadihi hiyan nadorotu. Ini karena tak marbutohnya itu bukan Ustaz. Betul. Iya. Iya. Jadi keberadaan tak marbuto itu menunjukkan dia itu mu'annas. Gender. Iya, menunjukkan perbedaan gender. Coba saya terangkan terlebih dahulu ya. Baik, di dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah penting ini, Bu. Yang ini saya pengen ibu-ibu bisa memahami secara umum saja. Yang pertama itu adalah nakiro, ma'rifah. Ma'rifah. Ya, ini bakal sering lewat. Maksudnya kita barang sering menemukan istilah-istilah ini. Ini istilah-istilah yang sangat sering akan kita jumpai atau kita dengar. Kemudian yang berikutnya itu adalah muzakkar, mu'annas. Kemudian ada istilah mufrad, kemudian musanna, jamak. Ini suara beritanya siapa ya? Ya, saya dengar ada berita. Iya. Televisi atau siapa? Nah. Ini suara di rumah juga rame sih. Sama aja. Baik. Kehidupan. Iya, kehidupan. Baik Ibu-ibu, ini istilah penting ya. Yang pertama dulu ya, nakiro dan ma'rifah. Apa itu nakiro, apa itu ma'rifah? Jadi nakiro ya. Iya. Ya. Ma dalla ala syai'in ghair muayyan. Ya. Apakah itu madalla ala syai'in ghair muayyan. Kalau mau diterjemahkan, ini coba saya terjemahkan. Nakiro adalah apa-apa. Ya, nakiro adalah apa yang menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik. Tidak spesifik. Mau ditulis dulu Ibu-ibu. Kalau mau ditulis dulu silakan. Udah Ustaz. Iya. Apa-apa yang menunjukkan
dalla ala syai'in Contohnya apa Ustaz? Tidak spesifik itu. Jelas nggak Bu tulisannya Bu? Jelas, Jelas, Ustaz. Saya kalau ngisi gini gambar saya kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya. Di sebelah Jelas, mana Bu? Ustaz. Di Di sebelah kanan, mana, Bu? Ustaz. Di bawah. sekarang nggak kelihatan. Oh, di samping. Tergantung pakai laptop atau pakai HP ya. Iya. Fokus ke tulisannya aja Bu, jangan fokus ke Iya, Ustaz. Dek Abi. Nanti kalau masih Sudah Bu? Belum. Belum. Si Goir. Suara saya kedengeran nggak ya? Saya Rara. Kedengeran. Kedengeran Bu? Cuma saya nggak bisa nyalain video ini, soalnya nggak bagus. Saya pakai komputer. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Udah. Spesifik. Udah. Baik. Contoh ya, contoh dari nakiro. Contoh dari nakiro itu kolamun. Kolamun. Pena. Ya. Artinya pena. Kemudian misalnya baitun. Rumah. Ya, artinya rumah. Baik. Nah, ini menunjukkan makna sesuatu. Jadi ini adalah isim, kata benda yang menunjukkan makna sesuatu. Ada menunjukkan makna pensil, pulpen, dan rumah. Tapi tidak spesifik gitu. Jadi tidak spesifik. Tidak spesifik itu macam-macam. Baik tidak spesifik karena memang tidak jelas yang dimaksud rumah ini gimana, atau siapa? Ya rumah siapa, di mana dan lain sebagainya. Yang jelas rumah aja pokoknya gitu. Apakah di sebelah mana, yang mana-mana detail-detailnya itu belum spesifik. Nah, lawan kata dari nakiro itu namanya ma'rifah. Ma'rifah. Lawan kata dari nakiro itu ma'rifah. Saya kasih tanda silang gini deh. Nah, lawan kata dari nakiro itu ma'rifah. Oh iya. Gitu. Nah, kalau ma'rifah artinya saya tinggal copy paste aja ya. Ibu nggak bisa copy paste ya. Iya, Ustaz. Bisa, Ustaz tinggal ngasih tanda panah. Kalau saya tinggal copy paste. Ya, ma'rifah. Ma'rifatun hiya, ma'rifah adalah ya,
madal ala syai'in muayyanin. Jadi tinggal dihapus yang ghairunya. Seru banget itu yang main di belakang. Siapa, Bu? Nggak tahu. Oh, dia kebalikannya dari nakiroh ya? Betul. Lawan kata. Jadi sesuatu yang lebih spesifik. Oh. Sesuatu yang spesifik. Oh. Ayyan. Apa-apa yang menunjukkan yang spesifik. Contoh. Sudah, Bu? Atau masih Ya. ditutup? Sudah. Nggak apa-apa, Sudah, kita santuy-santuy aja. Asik. Santuy. Santuy-santuy. Sudah? Udah ketemu, Bu Siska? Kacamatanya? Sudah dipakai, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah kita ke contohnya ya. Dengan kata yang sama, saya tuliskan yang tadi dengan nakiro, sekarang dengan yang ma'rifah. Mudah-mudahan Ibu paham perbedaannya. Ini kata yang sama. Al-qalamu. Oh, pakai alif lam ya kalau ma'rifat. Betul. Satu cirinya. Ya, jadi ingat lagi. Benar. Di sini perbedaannya. Berarti bolpen itu gitu kali ya? Iya. Untuk terjemahannya ya? sih nggak ada ini. Iya. Nggak ada beda, hanya ini ya. Harus tahu. Iya, ini berarti sudah spesifik itu, Bu. Ibarat jadi ibarat saya ini lagi di kampung, Bu. Oh, di mana, Ustaz? Saya hari Ahad kemarin saya pulang kampung ke rumah.
Ibu mertua. Iya, ibu mertua. Jadi umiknya Bu Yun lagi sakit. Jadi ini saya di rumah. Karena di rumah ya, iya Bu, alhamdulillah. Iya. Iya, Bu. Ya gini tapi situasinya Masya Allah, rame. semangat ajar. Iya. Kembali kapan Ustaz? Belum tahu sih Bu. Oh gitu. Belum tahu. Iya, jadi rame di rumah. Kalau di boarding kan saya bisa tinggal pindah ke Insantama, udah sepi. Iya. Ini memang beban mengajarnya memang banyak Bu. Jadi maksudnya mengajar itu bukan beban dalam arti karena saya tiap pagi juga ngajar taklim kan. Jadi memang ya harus ngajar gitu. Sesuatu, Masya Allah. Iya. Gitu. Santri kan juga tetap belajar sama saya kalau pagi. Jadi ya ibu-ibu sekalian belajar. Gitu. Nah ini ya, jadi perbedaannya di yang saya merah-merahin itu Bu. Kalau yang mu'anas, perbedaannya di sini ya Bu ya. Tidak ada alif lam ya. Ya, dan diakhiri dengan tanwin. Nah. Jadi spesifik itu maksudnya gimana ya Ustaz? Spesifik itu maksudnya sudah tertentu mungkin ya. Iya, jadi misalnya gini ya, kalau dalam percakapan itu begini. Misalnya ibu nyuruh anak ibu beli garam gitu ya, beli garam. Gitu. Nak, beliin garam. Nah, ke warung. Iya, garam ke warung. Ya sama ke warung juga, tapi anak itu kadang-kadang paham maksud garam yang ibu maksud, ada yang nggak paham gitu ya. Jadi kan begitu kan. Nah, spesifik itu kadang-kadang di situ Bu gitu. Ketika ibu bilang garam, ketika anak itu kan nanya garam yang mana Mi? Pokoknya garam. Nah itu ibu berarti menggunakan nakiro. Ketika mengatakan pokoknya garam gitu, pokoknya garam. Halus. Enggak baik yang halus, yang kasar, yang kotak pokoknya gitu garam. Kan ya. Pokoknya garam. Nakiro. Itu nakiro. Nah ketika ibu bilang garam merek apa ya garam? Ketika misalnya ibu kan ditanya sama anak, Bu beliin garam. Itu garam meja yang terkenal ya. Garam Revina. Ya, atau Revina atau pokoknya udah bermerek gitu ya, atau anak itu juga sudah paham, oh ibuku itu kalau beli garam itu pasti garam yang ini. Jadi nggak usah ditanya garam yang mana, kita sama-sama paham garam yang dimaksud. Nah, itu berarti menggunakan berarti itu menggunakan ma'rifah. Oh, yang spesifik ya. Yang spesifik berarti ma'rifah gitu. Walaupun nggak ada keterangannya ya Ustadz yang apa gitu, tapi kalau apa namanya nggak tanpa ada keterangan tanpa ada keterangan di belakangnya juga itu kayaknya ada alam. Betul. Atau contoh dari sini bisa Ustadz, dari kolamun sama al-kolamu biar lebih masuk gitu. Iya. Misalnya begini, ini kan bulpen ya. Misalnya saya bilang saya pengen ballpoint. Saya pengen ballpoint. Nah, maka ibu bisa bertanya balik atau memahami, yang penting ya ini bullpen. Yang penting itu ballpoint. Terserah merek apa, warna apa, kemudian bentuknya gimana, mereknya apa. Tapi kalau saya menggunakan kata al-qalamu pakai alif lam di depannya, maka ini sudah kita pahami bersama. Ya, kalau saya pengen al-qalam berarti bullpen ini bullpen yang warna hitam, mereknya Pilot gitu misalnya. Gitu. Nah, itu namanya ma'rifah. Itu namanya ma'rifah. Kira-kira kalau gitu paham nggak kira-kira? Sampai di sini paham nggak kira-kira? Atau ada yang belum paham? Standar umum mungkin ya. Iya. Sesuatu menjadi standar umum. Betul. Jadi ada makna umum, ada makna khusus gitu ya kali ya. Khusus. Kalau nakiro itu umum, kalau ma'rifah itu khusus gitu. Oh ya. Gitu. Jadi bulpen bermakna umum dengan bulpen bermakna khusus. Makna khusus itu bulpennya sudah terfahami lah.
gitu. Baik salah satu pihak atau kedua belah pihak. Gitu. Gitu. Baitun al-baitu, masjidun al-masjidu. Misalnya orang ya, contoh lain ya orang ya. Ya. Ini misalnya at-thalib. Misalnya at-thalib. At-thalibu artinya siswa. Ya, dengan yang biasa itu thalibun. Nah, kalau saya bilang saya ketemu dengan siswa, ya. Kalau saya menggunakan kata thalibun, maka siswa ini siswa mana aja gitu. Yang penting dia siswa, nggak jelas dia kelas berapa, sekolah di mana, apa namanya. Iya, ya itulah gitu. Nah, kalau saya bilang at-thalib, ya, maka sudah spesifik ini siswa kelas berapa, udah jelas gitu. Gitu. Minimal itu difahami oleh kedua belah pihak. Jadi minimal ini tuh difahami oleh kedua belah pihak. Dipahami oleh siapa dua belah pihak itu? Dua belah pihak itu adalah yang berbicara dengan yang mendengarkan. Gitu. Atau minimal yang menulis dengan yang membaca, gitu. Secara khusus dipahami kedua belah. Ya, jadi makna umum sama makna khusus. Baik, itu yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau enggak kita berpindah ke istilah yang berikutnya yang tadi saya sebutkan, yang namanya mudzakkar dan muannas. Mudzakkar muannas. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ke mudzakkar dan muannas. Mudzakkarun huwa ma dalla ala zakarin isman wa ma'nan. Ya. Mudzakkar mudzakkarun huwa madalla. Ini huwa karena dinisbatkan ke mudzakkar ya Ustaz. Benar. Isman wa ma'nan. Ya, mudzakkar adalah apa-apa yang menunjukkan laki-laki baik nama maupun maknanya. Ya, langsung loncat. Zakari isma wa makna dan makna nama dan artinya. Menunjukkan laki-laki makna baik secara nama maupun maknanya. Ya.
Udah? Belum. Belum. Sudah, Ustaz. Maksudnya itu nama orang laki-laki gitu ya, Ustaz? Iya, baik nama orang atau sifat. Sifat dari tulisan. Ya, nama itu kan kadang-kadang nggak mencerminkan sifat, Bu. Ini baik nama maupun sifatnya ataupun maknanya. Ya. Nanti lihat contoh. Nanti kita lihat contoh. Kita lihat contohnya nanti. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Sudah, Ustaz. Kita akan ke contohnya ya. Bisa punya contoh yang pertama itu Omar. Umar. Omaru. Ini nama orang ya, laki-laki ya. Ya. Umar. Kemudian Muslimun. Ini laki-laki Muslim. Maksudnya laki-laki yang memiliki sifat Islam ya. Atau beridentitas Islam. Laki-laki Muslim. Dan yang terakhir, kenapa tadi saya sebut makna? Karena ada begini, Bu. Ibu tahu kan sahabat itu namanya Hamzah. Ya. Hamzah. Hamzah ini laki-laki tapi ada tak marbutonya. Hamzah. Makanya tadi saya sebutkan baik ditunjukkan oleh nama maupun makna. Karena ada nama itu dia laki-laki tapi kayak perempuan karena pakai ta. Kita kan taunya ciri umum mudzakar muannas itu kan di taknya ya, bedanya ya. Iya. Bagian besar. Betul. Berarti ini pengecualian ini. Iya, pengecualian.
Sudah, Ustaz. Sudah? Udah. Sudah. Baik. Sekarang kita yang ke mu'annas. Kayaknya saya tinggal copy paste deh. Ya. Mu'annas huwa kullu ma dalla ala unsa. Unsa. Ya. Isman wa ma'nan. Nggak kelihatan naik. Jakar. Mana tadi tulisannya? Ala unsa ya. Sudah? Belum adalah apa-apa yang menunjukkan perempuan baik secara nama maupun maknanya. Bu Kenis nggak bosen ini ngulangi pelajaran? Nggak, enak jadi paham. tambah pinter ya, Bu. Jadi paham, Bu. Bu Kenis ini di kelas lanjutan ikut, di kelas awal ikut. Hebat. Pengen bisa, Ustaz. Iya, siap, Bu. Ya. Karena ilmu Qur'annya, ilmu tajwidnya sudah, Bu ya. Jadi tanggung nggak ya kalau nggak belajar juga, Bu ya? Penasaran. Iya. Qiraatinya udah selesai, ininya udah tanggung kalau nggak. Insyaallah, Kenis. Masya Allah, tabarakallah. Sudah, Ustaz. Iya. Sudah, Bu? Sudah. Sudah. Mau nanya. Boleh, silakan nanya. Yang dalla itu artinya apa ya? Apa, Bu? Dalla Allah. Kan itu tiap kata ada. Menunjukkan atas. Menunjukkan atas. Iya. Atas. Dalla itu dari kata dalil. Oh, Dalil, petunjuk. Ala atas. Madalla, jadi apa-apa. Dalla ala yang menunjukkan gitu. Ya, sekarang contohnya ya. Contohnya, Ibu dengar ini istri Rasulullah, Aisyah.
Aisyah. Aisyah. Kemudian Khadijah. Nah, secara umum memang yang namanya muannas itu direpresentasikan dengan bentuk tak marbuto di akhirnya. Jadi kalau bertanya ciri khusus muannas itu biasanya direpresentasikan dengan bentuk tak marbuto di belakang. Kemudian ini misalnya muslimah ya. Kalau tadi ada muslimun, ini muslimatun. Jadi kalau ibu-ibu punya pemahaman, oh kalau muzakkar muannats itu tinggal ditambah tak atau dihilangin taknya, betul. Ya, tinggal ditambah tak atau dihilangin taknya itu sudah berubah menjadi muzakkar atau berubah menjadi muannats. Aisyah, Khadijah, ini muslimah. Nah, tapi ini tapi saya kasih tahu satu hal, Bu ya. Ini ada satu lagi nama perempuan, tapi dia maknanya doang. Maknanya doang itu secara lafaznya dia kayak muzakkar. Zainab. Zainab nama perempuan kan? Iya. Iya. Tapi dia menunjukkan. Tapi nggak ada tak marbut. Betul. Ini artinya keluar dari keumuman. Seperti Hamzah tadi, Ustaz. Tadi seperti Hamzah. Ada banyak kok sahabat-sahabat laki-laki yang ada tak marbutannya. Hamzah, Tolha, kemudian Maisaroh, gitu. Maslamah. Ustaz nanya, Ustaz. Boleh Bu, silakan Bu Erlita. Berarti semua benda atau kata-kata itu bisa muzakkar, bisa muannats ya Ustaz. Kayak muslimah bisa muslimatun, nambah ta gitu. Itu kata sifat. Oh iya, kan semua kata sifat tuh bisa dua ini. Bisa. Oh, kalau kata benda nggak bisa Ustaz. Tidak semua. Oh iya. Betul. Tertentu. Yang paling yang bisa jadi pedoman itu kata sifat. Kalau kata sifat itu mesti. Ya, selama dia menunjukkan sifat, dia pasti bisa dimiliki laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau nama dan kata benda itu kadang-kadang khas. Kadang-kadang dia sudah nggak punya mudzakarnya dan nggak punya muannasnya. Gitu. Contoh matahari, bulan, misalnya ya Syamsun. Ini muannas Bu, meskipun dia bentuknya tanwin. Iya, matahari. Bulan juga. Semua muannas ya Ustaznya, Samsun. Iya. Muannas. Berarti kalau untuk bulan, matahari nanti nunjuknya bukan hadza ya Ustaz, hadihi gitu. Betul. Nah, ya itu tadi pelajaran pentingnya itu tadi itu justru di sini. Ya, yang relate banget dengan bahasan tadi. Tadi kan ada nazara ya. Itu kan kata benda. Nazaratu. Nah, itu dia di sini, Bu. Gitu. Melihat. Ya. Ibu-ibu yang saya tuliskan ini yaitu adalah kata benda atau kata sifat yang masih nakiro ya. Yang masih nakiro ya. Dia bisa dirubah menjadi ma'rifah. Jadi meskipun ini mu'annas tapi dia nakiro. Artinya kalau saya tulis begini, kalau saya tulis begini juga sama aja sebetulnya. Al-Qamar. Ya kan, sama aja kan? Asyamsu. Sama aja. Kecuali nama orang ya. Kalau nama orang itu dia sudah ma'rifah. Nggak perlu dia bukan mu'annas. Bukan nakira maksudnya. Muslimah. Ya. Aisyah, Khadijah ini sudah ma'rifah. Ini
contoh muslimu. Muslimu. Ini saya di dalam kamar. Ustaz, Ya, Bu. mau nanya itu yang tadi Zainab tadi itu kenapa ya dia bukan muannats? Bukan. Bukan ya tadi kenapa nggak bisa diakhiri dengan tak marbutoh ya? Nama orang. Nama orang, Bu. Kalau kebetulan. Yang Khadijah tadi, Khadijatun kan bisa. Tapi kalau Zainab kenapa nggak pakai itu tadi, Ustadz? Itu pengecualian. Iya, memang dari awalnya orang-orang Arab itu begitu. menggunakan kata Zainab untuk perempuan. Ini kita sedang menghukumi fakta yang sudah terlanjur, yang sudah terjadi. Jadi memang fakta yang sudah terjadi itu orang-orang itu menggunakan ada beberapa nama perempuan tapi berfisik laki-laki gitu ya. Jadi perempuan tapi bentuk fisik hurufnya itu laki-laki. Secara huruf. Secara hurufnya gitu ya, bukan secara fisiknya ya. Begitu. Gitu. Dan ini ma'rifah maksudnya, Bu. Mungkin maksudnya Ibu tadi itu ini ma'rifah ya. Maksudnya kenapa Zainab Khadijah nggak bisa diganti si alif lam mungkin kali ya. Kenapa Zainab dan Khadijah itu di depannya nggak bisa dikasih alif lam. Sedangkan Muslimatun, Syamsun kok bisa. Nah, jawabannya adalah karena Khadijah dan Zainab itu sudah ma'rifah. Ini bukan nakiroh. Zainab dan Khadijah itu bukan nakiroh. Dia sudah spesifik gitu ya. Sudah jelas. Sudah jelas. Karena dia sudah ya, dan karena dia sudah menunjukkan nama orang kan. Gitu. Ibarat bulpen dia sudah menyebutkan mereknya pilot gitu. Jadi bukan bulpen saja. Kalau manusia kan insan. Manusia itu kan insan. Insanun gitu ya. Al-insan. Itu kan belum spesifik, ya. Kalau ini sudah spesifik namanya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Bu, ini mohon maaf ya, kita mungkin sampai 14.35 ya, karena bentar lagi azan. Oh iya. Kalau di Bogor jam 3 ya. 3 kurang seperempat ya. Iya. Kalau di sini udah mau azan. Nggak enak soalnya rumah ini belakangnya nempel masjid. Oh, ya, Ustaz di mana, Ustaz? Di Jawa? Saya di Lamongan. Di Lamongan. Masya Allah, daerah saya, dekat saya Jombang, Ustaz. Bu Makan siapa? soto terus. Lamongan mana? Yang Jombang siapa tadi? Tanti Ustaz Jombang. Oh, Bu Tanti. Ji. Loh, sekarang di Jombang juga? Enggak, saya di Bogor, Ustaz. Oh iya, di Bogor kan. Saya dari tahun 88 di Bogor. Iya. Lamongan sejak saya deket. lahir, Bu. Oh iya, Masya Allah. Berarti saya udah tua banget. Aduh, telat tobat ini. Iya, iya. Oh, Masya Allah di Lamongan, ya Allah. Saya mau pulang nggak sempat ini. Iya, Nggak ini bisa juga, bukannya. Ini juga pulang juga kepaksa sebetulnya, Bu. Oh iya, Iya, dipaksakan karena ini kan mertua ibunya istri itu jatuh sakit lah, stroke. Jadi ya harus pulang bantu merawat. Usia berapa tak usianya? Usianya udah sepuh, Bu, 70-an lebih, Bu. Tapi seumuran kayak sama Bu Uti ya? Uti berapa? Uti mah 90-an, Ustaz. 67 saya. Oh, 67, iya. Masya Allah. Iya, ini 70 kalau nggak salah. Masya Allah. 70. Iya, seusia ibu saya. Iya, seusia ibu. Kenapa, Bu? Dites dulu nggak, Ustaz? Saya naik mobil, Bu. Oh,
jadi nggak Sama ada artinya ini. nggak ditolak ya Ustaz ya? Enggak. Berarti boleh ya? Cepat sekarang kan lewat tol ya. Cepat. Berangkat itu Ahad jam 10. Ya, jam 10 pagi nyampe Lamongan jam 10 malam. Masya Allah. 12 jam. 12. Waduh, pegel dah. Masya Allah. Iya. Iya. Masih 10 jam, Bu. Itu saya 17 jam belum pulang. Iya, dulu mah bisa sampai sehari semalam. Iya. Iya, bener Ustadz. Saya kalau ke Jawa mampir dulu, singgah dulu. Jadi 2 hari Iya, perjalanan. kalau lebaran apalagi ya. Iya, Iya. bener Ibu. Baik, ada pertanyaan nih, Ibu. Ya, Ustadz. Ini ada Kalau suara parah gini ini. Ustadz, kalau dikasih alif lam Iya. berarti itu kembali ke asal ya, tidak tanwin ya. Betul. Kan samsun menjadi asamsu. Terus? Iya, nanya aja. Iya. Memperjelas Iya, Ustadz. Betul. Ibu-ibu nggak ada yang nanya nggak? Kenapa kok yang Zainab, Khadijah kok nggak ada tanwinnya? Iya. Ada nggak? Belum Nggak sempat ada. nanya tadi, baru sampai situ. Iya, Kayak kenapa Umaru, itu? Dari sananya. Hamzatu. Nah, ini Nama aja mungkin orang tuanya ngasih Dari namanya. sananya. iya. Saya dibalas Emaknya ini. yang ngasih namanya itu kali. Ini kayaknya Kita kan ibu-ibu namanya dendam belum ini nih. sama saya ini. Ini dendam ini pembalas. Aduh. Ya, ini namanya isim ghairu munsharif, Bu. Mulai deh. Ada isim ya, Mulai namanya isim isim. ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang nggak menerima tanwin, nggak menerima alif lam. Jadi dia itu nggak menerima tanwin, nggak juga menerima alif lam. Jadi dia itu kan kayak ngambil setengah-setengah kan. Ngambil di antara nakirah ma'rifah itu dia ngambil setengah-setengah. Ada yang ngambil tanwinnya, ada yang ngambil domanya tapi nggak ngambil tanwinnya, nggak ngambil alif Apa lamnya. tadi namanya Ustadz? Ismun? Isim ghairu munsharif. Oh iya. Tanpa goiru. Atau ismun mamnuun minas sarfi. Ismu ghairu mansuruh. Goiru. Ismu ghairu mansuruh. Ya. Namanya begitu, Bu. Kalau nggak yang kanan, yang kiri. Yang sering dipakai dua-duanya. Ya. Ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Gitu. Dan kasroh. Ya, jadi dia adalah isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Jadi dia nanti nggak bisa dikasroh, Bu. Jadi dia nggak mau dikasroh. Ya, kalau dia dikasroh dia malah jadi fathah. Kalau dia dikasroh malah jadi fathah. Jadi isim atau kata benda yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Tadi yang alif lamnya tadi apa? Tidak menerima tanwin dan alif lam. Maksudnya dia itu sudah alif lam, Bu, dari sononya. Oh iya, iya. Sebenarnya tanpa dikasih alif lam dia sudah ma'rifah tadi kan. Gitu. Iya, iya. Pastinya tidak perlu alif lam gitu. Bukan tidak menerima. Perlu ditulis. Tidak perlu. Iya, tidak perlu. Itu untuk setiap nama Ustadz. Iya, nama orang, terutama nama Untuk orang. setiap nama orang. Nama tempat, tapi yang khas Arab ya, bukan nama orang Indonesia ya, nama Iya. orang Oh. Arab.
Oh. Kalau orang Indonesia, kalau misalnya itu harus pakai alif lam nggak? Kalau nama orang Indonesia tergantung namanya. Kalau di kelas lanjutan itu saya kasih namanya isim alal hikayah. Isim itu mau Ustaz sendiri yang buat. namanya isim alal hikayah. Ya, isim alal hikayah ini sebetulnya bahasa Indonesia kok Bu ini Bu. Berdasarkan hikayat. Hikayah. Ya. Jadi isim berdasar hikayat atau cerita. Ya ceritanya kan namanya misalnya Bu Ibu Ria misalnya Bu Ria. Ya sudah Bu Ria gitu. Bu Ria nggak bisa kita paksa kasih tanwin atau kasih alif lam, nggak bisa. Iya gitu. Kemudian Bu Erlita misalnya gitu ya. Ini Bu Erlita. Iya. Ya sudah diterima apa adanya gitu, Erlita. Gitu. Dia bukan nama Arab kan? Terus Bu siapa tadi ya? Tanti. Bu Tanti. Aduh. Ustaz dulu pernah belajar ada huruf-huruf tambahan itu kayak G, itu kan Arab nggak ada, tapi jadi ini titik 3, jadi bacanya G itu apa Ustaz? Iya itu namanya huruf pegon. Pego. Ya. Pegon. Di Arab itu bikinan sendiri. Pegon Bu, bukan pego. Pego. Kalau pego itu ini ya 150.000 ya. 150. Kalau di Jawa kan ada Arab pego. Pego itu gundul. Iya itu pegon. Oh iya. Nah itu Arab bukan dari Arab ya Ustaz, bikinan sendiri itu atau gimana? Melayu. Dari Melayu. Oh. Dulu orang-orang Melayu itu menggunakan tulisan Arab pegon. Nah kalau berdasarkan cerita ya terserah Bu, misalnya namanya Suparno, kemudian Sudirman gitu ya, Sujatmiko dan lain sebagainya ya ditulis aja namanya. Ya, berarti ini setiap nama pasti tidak bisa ditambahkan kan itu ya, nggak bisa tambahkan alif lam atau memang ada yang bisa ditambahkan Ustaz selain kalau nama itu? Kalau sudah menjadi nama seseorang itu memang nggak bisa ditambahkan alif lam. Nggak perlu tambah, nggak ada. Ya, kalau sudah menjadi nama orang ya. Oh iya. Nama orang. Marifat ya kalau udah. Oh, nama. Betul. Kalau misalnya ada banyak nih kan Ria banyak gitu ya. Itu apa namanya untuk kan sifatnya Asep gitu, Asep mana nggak jelas gitu. Ya. Apa itu tetap makrifat ya? Oh maksudnya begini ya, misalnya begini, misalnya di rumah ini ada banyak orang anaknya namanya Asep, sama. Iya. Gitu. Asep gitu kan. Oh Asep. Nah ini Asep yang mana gitu kan? Ya, ini kan secara teori kan bertentangan dengan hukum ma'rifah nakiro ini gitu. Nah itu kalau itu sebetulnya apa namanya kalau gampangannya ya kalau gampangannya memang ya kenapa dipanggil Asep gitu loh Bu. Sudah tahu anaknya namanya Asep semua gitu ya, Mbak ya disebut nama lainnya gitu, kecuali dia menghendaki pokoknya Asep siapapun yang datang nggak apa-apa gitu. Gitu. Misalnya anaknya 5 Asep semua Asep gitu, yang datang duluan ya itu yang disuruh pokoknya. Kasihan yang duluan. Iya. Ya, jadi ya memang udah kalau nama itu ya sudah makrifat gitu ya, udah jelas ya. Betul, Bu. Tidak ada tambahan namanya tadi. Baik. Ya,
Kita akhiri Ibu ya. Mohon maaf ini Bu ya, mohon keikhlasannya ini. Sampai jam 3. Iya, Ustaz. Baik, saya akhiri. Syukran lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah khairan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Maaf lahir batin ya Bu Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ibu-ibu, sampai ketemu lagi nanti insya Allah.